Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang reaksi kimia sekarang. Dan pembahasannya kita akan hubungkan dengan perhitungan kimia ya. Bagaimana konsep perhitungan kimia dilibatkan dalam persamaan reaksi kimia. Oke, kita lihat dulu sekarang sebuah percobaan mengenai percobaan kimia mengenai reaksi antara timbal 2 nitrat dengan Ki dan reaksi antara magnesium dengan asam klorida. Baik, kita akan lihat sekarang beberapa percobaan tentang reaksi kimia ya. Di sini ada larutan HCl 2 molar, ada padatan atau kristal PbNO3 2 kali, dan ada larutan kalium iodida 0,5 molar. Dan di sini ada magnesium, pita magnesium. Nah, pita magnesium ini warnanya hitam ya, dan ada yang putih-putihnya. Ini kalau sudah lama ya seperti ini. Tapi kalau kita amplas, meskipun ini tidak begitu bagus amplasnya, dia akan jadi berwarna perak ya. Nah, ini magnesium yang aslinya. Oke. Yang pertama kita akan lihat reaksi antara PbNO3 2 kali. Yang ini timbal 2 nitrat dengan larutan Ki atau kalium iodida. Kita masukkan dulu larutan kalium iodida. Ini larutan yang tidak berwarna ya. Kemudian kita akan masukkan sekarang ke dalamnya kristal Pb nitrat, timbal 2 nitrat. Timbal 2 nitrat warnanya putih ya. Kita masukkan sekarang, dan hasilnya akan terbentuk kristal berwarna kuning ya. Ini contoh reaksi kimia, reaksinya ada di bawah. Kemudian reaksi tersebut kita akan terapkan nanti bagi berapa gram yang dibutuhkan timbal 2 nitrat ini dan berapa gram yang dihasilkan. Ini ada endapan lagi ya, kalau bisa dilihat. Nah, berapa gram yang diperlukan dan berapa gram yang dihasilkan itu ada hubungannya dengan konsep mol. Jadi kita akan lihat reaksi kimia dalam konsep mol. Oke. Yang kedua yang ingin saya perlihatkan adalah reaksi antara ini, pita magnesium ini dengan larutan HCl. Oke. Saya ambil sedikit saja. Kemudian kita masukkan larutan HCl-nya ke dalam sini. Nah, lihat, terdengar suaranya ya, ada mendesis dan ada gelembung gas yang keluar. Ini reaksinya adalah Mg tambah HCl menghasilkan MgCl2 tambah gas hidrogen. Nah, ada salah satu pembuktian untuk gas hidrogen itu adalah dengan mereaksikannya dengan api ya, dengan api. Jadi kita lihat sini. Ya, ada hal yang menarik yaitu gas hidrogen ini kalau kita tutup ininya, reaksinya di tabung reaksinya, kemudian kita bakar. Nah, mudah-mudahan terdengar. Itu reaksi yang bisa saya tampilkan dalam reaksi kimia ini ya. Oke, dari percobaan yang kita lihat tadi, ada beberapa prinsip penting yang berkaitan dengan hitungan kimianya. Yang pertama, jumlah mol yang terlibat dalam sebuah reaksi kimia adalah sebanding dengan koefisien reaksi tersebut. Ya, jadi jumlah mol yang terlibat dalam sebuah reaksi kimia adalah sebanding dengan koefisien reaksi tersebut. Jadi kalau kita akan menghitung mol yang terlibat, maka kita akan lihat dulu koefisien reaksi tersebut ya. Misalkan contohnya di sini ada sebuah reaksi kimia, uap air dihasilkan dari reaksi antara gas hidrogen dengan gas
oksigen melalui reaksi. Nah, reaksinya apa? Kita lihat di sini gas hidrogen itu adalah H2 bereaksi dengan O2 menghasilkan uap air itu H2O ya, semuanya berwujud gas. H2O berwujud gas itu adalah uap air. Nah, kita lihat ininya sekarang koefisien reaksinya, karena seperti yang kita lihat di atas tadi bahwa jumlah mol itu jumlah mol itu sebanding dengan koefisien reaksinya. Jadi kita tentukan dulu koefisien reaksinya. Di sini H-nya sudah sama 2, di kanan juga 2. Tapi O-nya di kiri 2, di kanan 1. Kita kalikan yang di kanan dengan angka 2. Tapi berarti gas hidrogennya jadi 4 sekarang ya, maka di sininya jadi 2. Oke. Itu reaksinya, maka dari sini kita lihat koefisien reaksinya 2, kemudian ini kan 1 ya. Dan 2. Jadi perbandingannya adalah perbandingan mol H2 berbanding O2 berbanding H2O itu adalah 2:1:2. Artinya apa? Jadi kalau 2 mol gas hidrogen akan bereaksi dengan 1 mol, kan 2:1 gitu ya. Dan dihasilkan 2 mol uap air gitu. Kalau kita ingin menghasilkan 4 mol gas hidrogen, maka dibutuhkannya 2 mol gas oksigen, karena kan 2:1 tadi ya. Jadi 4 berbanding 2. Dan dihasilkan uap airnya 4 mol, kan 2:1:2. Jadi 2:2 antara hidrogen dengan uap airnya sehingga sama. Kalau 4 mol gas hidrogen maka 4 mol uap air gitu. Oke, kita lihat contoh soal saja. Yang pertama, sebanyak 33,1 gram PbNO3 2 kali timbal 2 nitrat ya. Direaksikan dengan larutan Ki sehingga terjadi endapan PbI2 dan larutan KNO3. Ini yang di percobaan sebelumnya yang ada endapan kuning gitu ya. Nah, endapan kuning itu adalah PbI2. Kita lihat tuliskan dulu persamaan reaksinya. Jadi PbNO3 2 kali ditambah dengan larutan Ki sehingga dihasilkan endapan PbI2 ditambah dengan larutan KNO3. Oke, berikutnya kita setarakan dulu reaksinya. Kita lihat dulu Pb, ini sudah sama Pb-nya. Berikutnya K juga sudah sama. Sekarang N, di sini N-nya ada 2. Di sini 1, berarti di sini kalikan 2. Kemudian I-nya 1, di sini I-nya 2. Berarti ini kalikan 2. Kemudian terakhir oksigen kita lihat di sini 3 kali 2 6. Ini 2 kali 3 6 sudah sama. Berarti perbandingan molnya adalah 1:2 banding 1:2 sesuai koefisien reaksi ya. Oke, berikutnya kita lihat dulu apa saja yang diketahui. Di sini 33,1 gram PbNO3 2 kali. Kita cari dulu molnya ya. Jadi mol untuk PbNO3 2 kali adalah 33,1 dibagi dengan PbNO3 2 kali. Ini Pb-nya 207 ditambah dengan N-nya kali 2, 14 kali 2, 28. Tambah O-nya 3 kali 2, 6. 6 kali 16, jadi 96. Jumlahkan 15 tambah 6, 21. 2 tambah 2 tambah 9, jadi 13. Tambah 1 sini jadi 3. 331. Jadi sama dengan 0,1 mol. Nah, kita lihat sekarang apa yang ditanyakan. Tentukan massa endapan yang terbentuk. Endapannya tadi adalah endapan PbI2. Jadi kita lihat di sini perbandingannya 1:1. Jadi kalau ini 0,1 maka ini jadi 0,1 gitu ya. Kita tinggal cari berapa masanya. Massa sama dengan mol kali mR sama dengan 0,1 kali PbI2, jadi 207 tambah 127 kali 2. Jadi 127 kali 2 14 tambah 1 45
254. 254 tambah 207, jadi sama dengan 1164 sama dengan 0,1 kali 46,1 sama dengan 461. Jadi 46,1 gram ya. Oke, reaksi berikutnya, soal nomor berikutnya adalah 12 gram magnesium direaksikan dengan larutan HCl sehingga dihasilkan larutan magnesium klorida dan gas hidrogen. Berapa volume gas hidrogen yang dihasilkan pada suhu kamar? Oke, kita lihat dulu reaksinya sekarang. Magnesium Mg ditambah dengan larutan HCl akan dihasilkan magnesium klorida itu MgCl2 tambah dengan gas hidrogen. Gas hidrogen rumusnya adalah H2 ya. Kalau H saja atom hidrogen namanya, bukan gas hidrogen. Kita setarakan dulu, Mg-nya sudah sama, kemudian Cl-nya di sini 1, di sini 2, dikalikan 2. H-nya 2, 2 sudah sama. Berarti ini 1 banding 2 banding 1 banding 2. Kemudian apa yang diketahui di sini 12 gram. Kita cari dulu molnya, sama dengan 12 dibagi AR-nya, AR Mg ini 24 sama dengan 0,5 mol. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan volume gas hidrogen yang dihasilkan pada suhu kamar. Ini RTP ya. RTP itu 1 molnya sama dengan 24,5 ya. Kalau yang biasa STP itu 1 molnya sama dengan 22,4 gitu. Ini yang kita gunakan 1 molnya. Jadi berapakah volume gas hidrogen yang dihasilkan pada suhu kamar? Ya 1 molnya 24,5 liter. Berarti kalau ini yang diketahui itu adalah yang tanyakan gas hidrogennya ya. Ini 1 banding 2. Berarti kalau ini 0,1 maka ini jadi 1 mol ya, 2 kali lipatnya. Oke, jadi berapa volumenya pada RTP pada suhu kamar sama dengan 1 kali 24,5 sama dengan 24,5 liter ya. Oke, demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.